Di sinilah kami berdiri menyanyikan air mata kami. Di balik gembur subur tanahmu, kami simpan perih kami. Bang Tarji, menuju penyair yang religius, hijrahnya itu kapan, Bang? Sebenarnya tak ada hijrah. Ini yang orang salah. Saya dari dulu religius. Religius, Nah, dan itu mediumnya aja, ya, supaya trans gitu. Aku bawakan bunga padamu, tapi kau bilang masih. Aku bawakan resaku padamu, tapi kau bilang tak. Terus tanpa apa aku mendatang padamu. Wah, itu religius. Tapi saya tak nyebut Allah, Allah, Allah gitu. Iya. Gitu. Nah, tapi Bang Tarji belajar juga sufisme, sufi. Iyalah. Apa misalnya yang dibaca oleh Bang Tarji dulu itu? Awalnya Semua, Rumi dan lain-lain. Dulu mulanya bukan Rumi aja lah, inilah Abdul Qadir Al-Jailani itu kan banyak bukunya diterjemahkan. Iya, betul. Fathur Rabbani apa-apalah macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara, pada kali ini kita akan ngobrol dengan seorang yang sangat terkenal di dunia sastra, di dunia puisi, dan juga melekat padanya julukan Presiden Penyair Indonesia, Soetarji Kolsum Bahri. Bang Tarji, terima kasih Bang Tarji kita bisa ngobrol-ngobrol. Sama, terima kasih juga. Bang Tarji ini sekarang umurnya sudah 82 tahun ya, tapi kelihatan masih remaja gitu. Masih semangat Bang Tarji. Saya kenal Bang Tarji ya, Bang Soetarji Kolsum Bahri ini sudah puluhan tahun, selalu melihat juga pembacaan-pembacaan, pementasan-pementasan puisi di Taman Ismail Marzuki dan di berbagai tempat. Dan Bang Tarji, saya manggil beliau, adalah seorang yang memang menghibahkan hidupnya bagi puisi, sastra, dan seni Indonesia. Dikenal juga karena karya-karyanya, karena pembacaan puisinya, dan juga gebrakannya di tahun 70-an yang ketika itu mengatakan sebagai kredo puisi yang membebaskan puisi dari pengertian atau beban-beban ide, makna, dan saya ingin berangkat dari perjalanan dulu Bang Tarji. Kenapa Bang Tarji menjadi penyair? Nah, itu jawabannya itu biasanya orang menjadi penyair itu betul-betul takdir. Menurut saya ya, karena kita tak seperti kenapa seorang insinyur bikin gedung ini, gedung itu. Jadi tidak diniat secara gitu. Niatnya bersama dengan niat Tuhan. Jadi mungkin dari DNA-nya dulu, dari DNA sebelum-sebelumnya dulu, keturunan-keturunan. Jadi dari perjalanan tadi itu sendiri. Jadi kemudian bisa aja setelah dia jadi penyair seseorang, dia melakukan justification. Misalnya untuk ini, karena itu, untuk ini. Kalau bagi saya, memang saya tidak bisa lain, mesti jadi penyair. Karena dulu-dulunya beberapa kali saya pernah mencanakan bikin koran sama Ikra Negara, sama Salim Said. Ketika Salim Said keluar dari Tempo, dia mau bikin koran, tak pernah jadi. Sama saya gagal. Jadi, padahal pada waktu itu saya, Amit Jabar, beringinan kita meninggalkan kepenyairan sebentar gitu. Jadi ternyata tak bisa. Benda itu yang meninggalkan kami, yang koran-koran itu. Jadi dia tak sudi menerima kami. Dia lebih sudi kami diterima di dunia kepenyairan. Jadi memang disitulah barangkali klubnya saya, dan itu sebabnya. Dan saya pun harus memberikan arti di mana di dunia itu. Kenapa saya jadi penyair? Saya bisa berkata begini. Saya menjadi penyair karena untuk memberikan makna kepada dunia ini. Sekecil-kecil di dunia yang saya bisa berikan makna, itulah dunia saya. Jadi saya akan berikan makna ke situ. Karena setiap hidup itu harus memberikan makna. Penyair ya digunakan penyairan, militer dalam makna pertahanan, guru memberikan makna, menjadikan muridnya menjadi bisa paham gitu. Sebagai pedagang menjadikan makna, memakmurkan pertama mungkin sejahtera keluarganya, kemudian bangsanya, dan politikus memberikan makna pada kesadaran politik kepada bangsanya. Jadi pemberian makna itulah. Penyair memberikan makna menurut saya ialah memberikan makna kepada kata-kata. Sebab sebuah puisi itulah sebenarnya pemberian makna kepada kata-kata. Kata-kata itu hanya polos saja. Yang kita lihat sehari-hari itu persis seperti kata di kamus. Artinya lebih kurang seperti di kamus itu. Kata itu straightforward itulah artinya. Bahwa pergi itu straightforward artinya dalam Inggris to go. Gitu. Tetapi pergi
dalam puisi udah lain lagi. Bisa jadi pergi itulah datang. Pergi itu mungkin sebuah kewawasan. Pergi itu adalah suatu jalan yang namanya kayak orang bilang rest in peace itu, kepergian ke dalam itu. Jadi kata-kata bagaimana kata itu berubah, diberikan makna tambahan. Ya, pemberian makna tambahan itulah sebenarnya suatu kualifikasi untuk seorang penyair, beri makna kepada kehidupan. Dan kalau saya lihat, menurut pendapat saya, kan saya sudah sering bilang kepada orang-orang bahwa Sumpah Pemuda itu tuh puisi. Itulah puisi yang dibikin secara kolektif oleh para pemuda. Sumpah Pemuda itu. Karena mungkin sudah pada tahu semua, bahwa saya katakan maksudnya kenapa itu puisi. Karena semua di dalam itu adalah metaphorical. Boleh kata kiasan, metaphorical. Semua di dalam adalah dream. Semua di dalam adalah imagination. Semua di dalam itu aspiration dan expectation. Dan semuanya vision, itu, semuanya itu dalam puisi yang itu. Karena pemuda-pemudi Indonesia berbangsa satu, mana pemuda-pemudi Indonesia? In reality belum ada, de facto belum ada. Bertumpah darah yang satu. Itu de facto belum ada itu. Yang ada adalah in imaginary, bahwa pemuda-pemudi Indonesia itu yang ada batu kenyataannya Yong Ambon, Yong Sumatera, Yong Java, Yong Celebes dan sebagainya. Pemuda Indonesia itu belum ada. Begitu juga tanah air Indonesia belum ada. Yang ada Nederlands, Indi, yang gitu. Betul juga bahasa Indonesia. Kami berbahasa satu, bahasa Indonesia. Bahasa satu Indonesia itu bahasa mana? Belum ada. Yang ada bahasa Melayu yang menjadikan lingua franca. Itu jadi itu anehnya. Kita berkumpul, pemuda berkumpul untuk suatu imajinasi. Berkumpul imajinasi itu kan sangat luar biasa idealismenya. Yeah. Nah, inilah yang kemudian puisi besar inilah yang menyebabkan orang mau mati, mau masuk penjara pemimpin itu untuk merealisasikan, menjadikan fakta ini. Alangkah besarnya kekuatan puisi ini. Saya sering membawakan ini untuk memberitahukan ini kemana-mana, supaya orang sadar bahwa puisi bukan sekadar bercantik-cantik dengan kata-kata, bukan sekadar bermanis-manis dengan kalimat, tetapi puisi adalah suatu fight, suatu perjuangan, fighting, suatu semangat, suatu mimpi yang harus direalisasikan dengan segala risikonya. Bisa dengan darah bertumpah, bisa masuk penjara dan bisa kena fitnah dan sebagainya. Nah, itulah besarnya puisi itu di situ. Nah, di sinilah saya berikan selalu semangat kepada teman-teman yang penyair supaya jangan kami kan sekedar penyair, enggak ada sekedarnya, sama aja. Dokter tidak sekedar, dia juga tidak lebih dari kita yang penyair itu. Nah, itulah guna bahasa itu. Dalam puisi misalnya satu kata akan bertambah makna yang seperti dikatakan itu. Pertambahan makna ini menimbulkan pertambahan makna kepada kehidupan. Nilai kehidupan menjadi bermakna setelah membaca Sajak Renda, ada nilai yang kita abaikan. Setelah membaca Hairil Anwar, ada bagian hidup yang diabaikan. Apa itu yang diabaikan? Dilupakan individualisme, makna individual itu. Apa yang diabaikan? Kehilangan kemerdekaan individual, adanya pemberangusan di zaman rezim Soeharto itu. Nah, itu yang diingatkan Renda. Ini seorang Renda untuk menempel kembali, memberikan makna lebih kepada kemanusiaan. Itulah kira-kiranya kenapa orang, sebenarnya bukan saya aja, kepada siapa aja umumnya penyair, untuk memberikan makna kepada perpustakaan ini, untuk memberikan makna kepada kehidupan. Kira-kira itu aja. Ya. Barangkali kata mau luas bicara panjang lagi, tapi cukup itu aja. Bang Tarji kan berasal dari Riau ya? Ya. Kepulauan Riau ya? Atau Riau? Enggak, saya dua-duanya. Saya lahir di Rengat, Riau, Indragiri. Jadi itu kan daratan Riau. Iya, betul. Itu saya lebih banyak lebih banyak SD dan terusnya sampai SMA di Tanjung Pinang. Pinang gitu. Ya dulu kan menyatu itu provinsi, kemudian baru lepas ya. Pasti ada di sana kan tradisi pantun, tradisi bersyair juga sudah lama ya. Ada pengaruhnya itu? Sangat. Malahan itulah yang perjuangan yang saya ingatkan, bahwa penyair itu harus lekat dengan tradisi, harus berpijak dengan tradisinya. Sebab menulis puisi ini bukan sekedar baca-baca buku The Tahtiger angkatan 80 Belanda, kemudian kita bikin tiru-tiru Hoffmann, siapa-siapa Belanda itu kita terayun-ayun di awang-awang. Tak bisa. Menyair ini adalah kita menyatu dengan tanah kita, grassroots. Itu grassroots. Inspirasi datang memang boleh dikatakan dari langit, jatuh di tanah tradisi, di tanah kewarisan ini tradisi, di tanah kultur, di tanah grassroots, di tanah yang ibu bapa kita, nenek moyang kita. Nah,
Jadi menulis bukan di atas kertas kosong. Selalu saya katakan menulis puisi bukan di atas kertas kosong. Kita sudah menulis di atas kertas yang penuh tulisan. Yaitu tulisan yang lamanya dari sunatullah itu. Dari kalimat Allah itu. Dari hukum-hukum alam. Dari hukum-hukum tradisi yang ada di daerah kita. Hukum-hukum tradisi yang menyatu dalam diri kita sehingga kita merasa dirinya kitalah yang adanya. Padahal di dalam dirinya ada tradisi, ada kolektif unconsciousness, segala macam itu. Nah, menulis dari situlah. Maka pada tahun 70-an saya sering ucapkan bahwa penyair itu bukan malin kundang. Penyair itu bukan malin kundang yang memberontak terhadap ibu tirinya. Penyair itu adalah anak kesayangan, buah hati pada tradisinya. Yeah. Saya buktikan juga bilang, lihat ini saya dapat hadiah, dapat warisan, dapat gelar di Riau gitu. Nah, jadi saya tidak memberontak oleh penyair pemberontak itu yang malin kundang. Saya tidak memberontak dan itu tidak ada lagi penyair begitu. Semua penyair sekarang melekat pada dirinya. Sekarang melihat gerakan-gerakan sekarang, makalan sekarang ya, dulu tahun 70 sudah mulai ya. Rendra pakai baju surjan mencari-cari kejawaannya walaupun dia mentas Hamlet. Arifin Sino mencari sekitar lokalitas Cirebon. Putu Wijaya, Bali dan sebagainya. Arifin Sino itu Arifin sudah saya boleh ya, dan sebagainya itu. Jangan akar. Puisi-puisi. Baik, saya balik ke belakang sedikit ya. Pada zaman dulu kan ada pertengkaran, polemik kebudayaan. Tahun 30-an. Itu panjang ya perdebatan itu, polemik itu. Dan kemudian ada dua grup kan itu, Sanusi Pane yang mengarah menjagokan timur, dan Tadil Iswana yang menjagokan barat. Nah, itu kemudian itu perdebatan itu menggunakan wacana-wacana aja. Wacana barat dijualkan, wacana timur, perdebatan tentang wacana. Tetapi tidak ada hasil. Suatu pertarungan budaya itu mesti ada hasil. Hasilnya adalah kreativitas. Pada waktu itu belum ada hasilnya. Ada kreativitas kecil-kecilan, penyair di Palu bikin zaman penjagaan baru yang bikin kayak yang mau ke timur, kayak ikuti aliran Sanusi Pane itu bikin karya tapi tak bisa dihitung lah, tak bisa dipandang gitu ya. Kemudian dia menjagoin barat di pada tadi bilang hilangkan barat tuh, tinggalkan, ambil barat, hilangkan timur, tinggalkan timur, ambil barat itu pada waktu itu belum ada siapa-siapa. Takdirnya sendiri tak bisa membuktikan. Dia secara wacana siapa pikirkan bahwa barat itu hebat. Pada argumen-argumennya yang masuk akal juga kan. Tetapi dia sendiri tak bisa membuat karya. Karena dalam karya itu ada banyak unsur X itulah yang nggak bisa kan. Jadi kalau tak ada pemberian dari sana. Karyanya kan tradisi. Tradisi juga. Berangkat dari tradisi. Nah itu kemudian lahir ciptaan karya-karya Arif Anwar. Ketika Arif tumbuh baru orang tercengang, baru orang melihat ini hebat gitu, bahasa bisa dijagokan dan menanglah. Ada bukti kan, yang memihak barat ada buktinya bahwa ada karya itu Arif Anwar. Menanglah pada pertarungan itu pihak barat itu. Nah, ini pendek cerita. Kembali ke masa 70-an, kemudian kita lihat mulai timbul kesadaran baru, bukan barat yang segala-galanya. Mulai ada perasaan, apa salahnya kalau kita timur juga, barat juga, segala macam juga. Karena yang penting akrab. Yang ada semacam rasa familiaritas pada karya, pada hidup ini, pada tradisi, pada barat atau timur. Maka muncul tuh ada dalam karya Darmanto Yatman. Darmanto Yatman itu karyanya ada yang pakai bahasa Jawa, apalagi dia bahasa Inggris. Kan dia akrab juga Inggris, pacarnya orang-orang barat. Kemudian dia bahasa Indonesia juga. Jadi menggunakan 3 bahasa, Jawa, Indonesia, Inggris puisinya. Dan itu dia lakukannya tanpa mengada-ngada, tidak artifisial. Karena yang artifisial kan kita bisa lihat kan dalam membacanya, kita sedikit banyak bisa rasakan, oh ini bohong-bohongan, ini macam make believe aja, gitu. Nah, itu satu. Kemudian muncul Abdul Hadi saya munculkan kredo itu, saya ambil mantra tradisi dengan sengaja sadar gitu. Kami membuktikan bahwa saya bilang baik barat mau timur tak menjadi masalah. Jadi disatukan aja, tidak usah diprioritaskan ini itu, tidak ada privilege ini, privilege itu. Tetapi asal kalian akrab sama budaya itu, itulah budaya kau gitu. Sekarang aja dalam kehidupan sehari-hari kadang orang tak bertengkar mau pakai baju kaos, mau pakai jas, tidak bilang ke Belanda-Belandaan, tidak. Tapi ada juga yang kalau orang pakai baju gamis dibilang ke arah Arapan, tapi kalau pakai jas tak bilang ke Belanda-Belandaan kan. Itu karena sudah yang satu sudah
sudah menjadi biasa, tapi yang ke Arab ini belum biasa pakai bahasa Arab, apa gaya Arab itu. Jadi ini masalah kebiasaan dan bagaimana kita menghadapinya secara akal sehat dan kenyamanan hidup ini dalam memakai pakaian dan memakai budaya ini. Dan kenyamanan dalam antonyate itu ialah dengan bahasa-bahasa asing itu, dengan bahasa Indonesia dan bahasa Jawa itu. Kenyamanan lain ke dari si daerahnya, ke kultur akarnya dan sebagainya. Nah, sejak itu saudara kita mulai mencari akar. Ada yang macam-macam mencari ke Padang, punya kayak Hamid Jabar, ada siapa lagi itu yang meninggal dulu pas. Nah, itu juga banyak mencari yang ke daerah masing-masing, mencari akar-akar itu. Nah, pencarian pikiran ini, dan ini membuat kita bisa lebih kuat. Kalau kita sadar berakar kita akan menjadi lebih kuat. Bayangkan, Hairil yang cuma kenal kebudayaan Barat 50 tahun, dia nggak punya akarnya. Dia belajar Barat itu zaman katanya dari angkatan 80. Paling dia anak SMP kan. ABS kan SMP Belanda. Nah, kalau SMP berapa tahun lah dia kenal dari bahasa Belanda sampai dia tahu sastra Belanda. Taruh ayat umurnya aja 27 tahun. 27 tahun meninggal. Umur, apalagi pengetahuannya bahasa tentang kultur Barat itu berapa tahun lah. Tetapi kita ini yang tidak itu, yang dari akar ini. Sebelum kita merasa akar itu, nenek moyang kita sudah merasakan dulu berapa ribu tahun. Nah, sebesar itu landasan kita. Kenapa kita tidak bisa besar dalam sastra? Kan itu anehnya. Sebesar itu. Kenapa kita tak bisa besar? Dan sebesar itu. Kenapa kita sibuk berangan-angan menjadi binatang lolang, memberontak sama tradisi. Apa yang dia harus diberontakkan? Gitu. Tradisi tak bisa diberontakin. Setiap dia berontakkan malahan dia menjadi penting. Seperti laut. Mana mungkin kapal memberontak terhadap laut. Revolusi terhadap laut itu hanya bisa bikin kapal, dan kapal itu tetap bersandar dengan laut. Tanpa tonjangan laut dia tak akan bisa maju, tak akan jalan, tidak akan bisa mengapung gitu. Itu juga tradisi itulah yang membuat penyair-penyair mengapung dan mudah-mudahan bisa membesar itu. Dan saya kira itu. Iya, dan memang kan dari tradisi yang Bang Tarji bilang tadi begitu kuat mengakar, dan harusnya ini menginspirasi sebagai mungkin konten atau badannya dari sebuah ekspresi budaya gitu. Di mana kelemahannya kita sebagai bangsa yang begitu banyak jumlah penduduknya, tapi kenapa puisi-puisi kita ya, ini mungkin pengamatan saya Bang Tarji, belum bisa menjadi puisi-puisi yang merupakan bagian dari dunia ya. Misalnya saya contohkan ini. Kalau penyair Rusia, kebetulan kan saya studi Rusia waktu itu. Alexander Pushkin yang juga umurnya muda, tapi hari ini masih bergaung di dunia. Puisi-puisinya tuh Yevgeny Onegin dan lain-lain. Begitu juga. Nah, di mana? Apakah karena bahasa atau karena medianya? Nah, harusnya kan dari tradisi yang kuat ini kita muncul ya. Mungkin satu hari bisa diapresiasi jadi hadiah Nobel atau apa. Tapi di Asia Tenggara nih terutama, bukan hanya Indonesia, tidak muncul itu. Artinya yang berangkat dari tradisi itu, yang kuat tradisinya. Ini menurut Bang Tarji di mana ini kelihatannya persoalan kita gitu. Ini saya kira pertama apresiasi terhadap puisi itu juga kurang. Jangan dululah panitia Nobel berapresiasi terhadap puisi kita. Kita di kalangan kita sendiri terhadap puisi tak ada kurang apresiasi. Bahkan di kalangan penyair sendiri mereka berapresiasi terhadap kelompoknya sendiri. Tidak jarang di sini kelompok A membawanya ya saling memuji kelompoknya aja. Apresiasi itu kurang. Bermain telikungan ya. Seperti kata orang di partai ada gitu-gitu. Padahal di dunia sastra juga ada gitu tuh, yang begitu-begitu. Itu satu apresiasi. Dan pertama satu, saya kira harus dibangkitkan rasa apresiasi itu, sehingga dia mendasar. Ya, kenapa orang Jawa bisa apresiasi terhadap Bharatayuda, Mahabharata? Itu kan apresiasi dari kecil ditanamkan. Biarpun dia itu anak SD, sadar pada wayang itu, maupun dia sudah jadi doktor Jawa atau apa, walaupun dia sudah jadi pemimpin, masih tetap ingat pada norma-norma sastra Jawa itu, Mahabharata, Ramayana dan sebagainya itu. Jadi pertama bagaimana itu akar yang hidup,
bukan akar di dalam museum. Itu cuma satu akar yang hidup. Akar yang hidup ini dalam conditioning, dalam pembiasaan. Kalau kita tak mulai pembiasaan dari TK, puisi ya susah. Mestinya dari TK udah mulai. Dan kemudian juga di Adam hidup sehari-hari digunakan. Tetapi sini seolah-olah hidup itu dipisahkan. Puisi di sini dalam museum. Sebenarnya yang namanya TV ini untuk komersialisasi. Jadi kalau berada yang tidak bisa hidup di komersil, simpannya sini. Seolah-olah ini tak bisa dijiwai. Lihat aja misalnya kuis-kuis di TV itu. Tak ada kuis-kuis itu hanya main-main, bergurau-gurau dan tidak ada pergurauan yang menyentuh sastra. Dia coba di musik board di TV apa tu ya? Musik board tu. TV yang jam 5 sore itu. Itu tuh ada tuh. Itu tak pernah selama yang saya lihat belum ada yang menyentuh sastra itu puisi. Dia hanya menyentuh sedikit-sedikit. Novel pun tak ada. Film-film, lagu-lagu. Apa lagu ini di sebuah lagu diucapkan satu liriknya diputuskan, dihilangkan sebagian. Coba isi yang hilang ini, yang isi yang in the blank itu isi lagu itu. Misalnya itu dibilang ambil sasaran yang paling terkenal ya lah Hairil Anwar. Aku ini binatang jalang dari titik-titik kumpulan terbuang gitu. Kalau memang mau begitu kan lama-lama kenal orang. Tapi ini memang ada semacam ya katakanlah bahasa yang tapi macam political will dari mati masyarakat itu. Kalau tidak ada semangat begitu ya payah. Itu satu. Baru betul. Kedua juga di pemaplikasiannya nggak ada. Maksud saya begini, aplikasi di kelas bawah, di sekolah, seolah-olah sastra itu tak bisa di TK. Bisa sastra itu. Ya. Sejak saya pot itu, pot kau, pot aku, pot apa, pot tipu, pot apa, pot. Itu TK bisa. Itu sebab ya gitu. Itu baru karena saya miopik, jadi saya lihat saja saya aja ya. Tapi tentu ada saja orang lain yang lebih bisa dari itu. Begitu. Dan mungkin ini sesuai juga dengan kritiknya Pak Taufik Ismail juga kan, bahwa baca di sekolah gitu ya, apresiasi sastra dan apresiasi terhadap bahasa Indonesia di sekolah ini kan kurang. Waktu dulu rasanya mungkin lebih banyak gitu. Porsi dari sastra itu di dalam bahasa Indonesia, karena kan dimasukkan di dalam sana. Tapi waktu saya pernah sekolah gitu, AFS di Amerika itu, walaupun itu di ujung tahun, 1 tahun terakhir, ternyata di Amerika itu kita disuruh banyak menghafal puisi-puisinya Robert Frost. Itu di dalam pelajaran bahasa Inggris, puisi-puisinya siapa lagi. Kemudian wajib membaca novelnya misalnya Hemingway atau siapa gitu ya. Jadi memang awalnya itu dipaksa gitu ya. Atau dikondisikan gitu supaya orang-orang itu mengapresiasi. Karena kan kadang-kadang tidak dengan sendirinya gitu ya Bang Tarji. Harus ada pengkondisian. Mesti ada. Lain mungkin misalnya Bang Tarji lahir di Riau dengan budaya yang orang di sana biasa berpantun, berpetatah petitih atau menggunakan metafor gitu. Ya dulu kalau di sekolah saya masih dapat pelajaran yang namanya, kan kalau orang barat ada pelajaran speech, ya pidato. Kalau pesantren sebenarnya ada, itu kan membalagah itu. Pelajaran ada sebenarnya. Dan tapi yang umum ini sekolah biasa kita ini, sekolah pemerintah ini nggak ada. Itu dulu sekarang itu agak payah memang. Itu tak ada usaha yang menyuruh menghafal. Karena sastra bagian tak penting, hanya bagian dari bahasa Indonesia kan. Kalau cuma bagiannya susah. Kemudian padahal sastra itulah yang memperpanjang nyawa kata-kata. Yang menambah, memperpanjang nyawa kata-kata. Kalau tak itu lama-lama manusia bahkan bicara tuh kayak komputer aja, nggak ada jiwanya, tekan knop ini akan keluar kata gitu. Ya, padahal kata-kata ini bisa menggerakkan dunia kan. Iyalah. Kalau kita lihat dulu Winston Churchill pernah mendapat hadiah Nobel. Antara lain karena pidato-pidatonya itu kan seperti sastra. Orang Inggris Perang Dunia Kedua ikut rakyat biasa yang bukan tentara bisa berpartisipasi karena pidato-pidato dia. Dan akhirnya Churchill mendapat penghargaan hadiah Nobel, bukan perdamaian, tapi hadiah Nobelnya Nobel Sastra. Ya karena manusia Nobel itu ngerti. Karena kata-katanya Churchill ini luar biasa dalam bahasa Inggris gitu. Jadi yang Bang Tarji bilang tadi menggerakkan dan menjadi rohnya itu ya. Nah, proses kreatif Bang Tarji, kapan pertama kali menulis puisi? Pertama saya dengar dulu puisi, melihat puisi itu waktu kelas 3 SD. Dulu waktu SMP dulu ada bagian 2.
A dengan B. SMA tuh ya bahasa lah dianggap gitu. B itu ilmu pasti gitu ya. Abang saya tuh dia bagian A, dia jadi ada pelajaran bahasa. Rupanya barangkali sekolahnya suruh bikin pantun, disuruh bikin syair. Jadi di meja makan gini, dia baca-baca syair lah, ya syair-syairnya dia bikin membuli saudara yang lain. Nah, bagus juga ini. Sejak itu saya otak saya pikirin nih, ntar kalau aku SMP deh berpisahnya sekolah itu SMP kelas 3. Ntar kalau aku sampai SMP aku nggak peduli lah ilmu pasti apa aljabar ada apa yang aku perlukan nih itu bahasa sastra ya, bahasa nih biar aku bisa nulis kayak gini. Itu dari situ. Dan itulah mulanya cinta pertama atau virus pertama masuk itu. Setelah itu saya melihat itu dan kemudian juga lingkungan saya itu sudah itu abang-abang saya itu dulu Riau itu kayak kecil banget lah, Tanjung Pinang tuh kecil. Jadi SMP itulah sekolah paling tinggi. Seorang SMA itu orang harus ke Pekanbaru, harus ke Jawa, ke Padang, ke mana. Sekolah menengah atas di Padang, Semea apa. Dan dia ini abang saya ini jadi masuk di sekolah Semea melanjutkan. Dan itu di Padang terlalu tinggi lah gitu. Nah itu dan gitu abang saya yang satu lagi namanya dulu sekolah PGAA, Pendidikan Guru Agama Atas. Nah untuk atas ini juga di Sumatera Barat. Dia juga pergi. Nah, kalau pulang orang tuh dulu kan bulan puasa pergi 40 hari. Bulan puasa pulang pulang ke kampung masing-masing. Nah, itulah mereka pulang bukannya dia yang Semea tidak bawa buku ekonomi, dia bawa buku sastra. Abang saya yang satu lagi yang PGA bukan buku agama juga sastra. Jadi situlah saya lihat Ariel Anwar, gini. Nah, di situ ketularan itu semakin bersemangat saya. Nah, itulah memulainya yang jadi puisi pertama masih ingat Bang Tarji? Enggak. Tak ada ingatnya lagi itu. Saya kurang pandai menyimpan dokumen-dokumen itu. Dan lagi saya berpindah-pindah sih. Saya di Jakarta itu berapa kali pindah-pindah di rumah orang. Jadi Bang tadi pertama ke Jakarta tahun berapa? 59. Udah 59. Itu berarti sudah tamat SMA. Tamat SMA. Tahun 59 ke Jakarta, tapi tujuan sekolah gue Jogja. Tapi sampai Jakarta Pak lihat rame gini, Jogja jauh lagi ya saya pilih yang masih dekat Bandung aja karena di situ ada saudara lah gitu, Bandung aja gitu. Jadi Bang Tarji meneruskan sekolah di Bandung? Di Bandung. Tuh. Sampai tahun berapa itu Bang? Wah sekolah saya lama, bertahun-tahun tak selesai. Saya sekolah sospol, dulu sekarang namanya FISIP ya, sekolah dulu namanya sosial politik. Saya udah tinggal bikin skripsi, udah bikin formulir, draw, punya blueprint, namanya, tata cara isi buku, daftar isinya, isi dan sebagainya macamnya, planningnya apa. Ya, itu saya pikir, saya macam gini lah, sore-sore nunggu dia mandi, dosen pembimbing mandi. Ini di universitas ini kan? Universitas Pajajaran. Ya. Dia mandi terus, saya pikir besok gitu juga, saya tak mau lagi. Saya pikir payah nih dosen, kita payah nunggu dia tetap aja tak bucul-bucul keluar dari kamar, dari tempatnya. Jadi saya pikir, dan saya juga sudah terlalu suka sama puisi lah, tidak bisa lagi, dan udah tulisan dan dimuat dari beberapa tempat gitu. Jadi pertama puisi Bang Tarji dimuat di mana itu? Majalah ketiga. Ada koran Berita Indonesia, dulu ada koran Berita Indonesia koran. Ada Berita Buana kalau tak salah itu ada juga. Itu sedia desa. Nanti kalau itu sambung menyambung estafet aja tuh kalau nggak salah. Dan di Bandung dulu ada yang terkenal yang Raman Toleng tuh, mahasiswa Indonesia. Mahasiswa Indonesia. Itu kan Mimbar Indonesia kali atau mahasiswa Indonesia. Mimbar Indonesia yang HMI punya. Mahasiswa Indonesia yang sosialis punya, yang Raman Toleng. Kelompok PSI lah. Ya, mereka itu. Nah, yang terkenal pada tahun Soekarno di Antam tuh, pergaulan itu yang mahasiswa Indonesia itu begitu terkenalnya ulang tahun yang kedua atau ke-1. Semua tokoh-tokoh Jakarta datang ke Hotel Preanger Bandung itu merayakan ikut serta itu. Termasuk Mas Taufik juga ke situ. Tapi di situ barangkali lupa. Dia cari saya, di mana tadi? Dia ada kelompok Sunda, pada orang Sunda itu dia tanya, dikiranya aku orang Sunda kali. itu. Nah, Bang Tarji waktu itu sudah mulai berkarya, membuat puisi dan membaca puisi juga. Kalau membaca saya nggak baca di situ, saya baca Jakarta. Saya berhitung, saya nggak suka tampil-tampil gitu, saya tak bergrup.
Jadi kalau orang bergerak kelompok muda ini sastra muda, saya enggak. Di Bandung ada tokoh namanya Saini KM, penyair. Oh iya, Saini KM. Dia memegang budaya pikiran rakyat. Anak-anak muda seperti Sanito Yuliman berguru sama dia. Saya enggak mau, saya sendiri. Saya enggak percaya sama orang-orang itu. Sebab saya pikiran saya lah. Sebab saya lihat Aidil Anwar itu Allah. Suka gitu artinya. Gampang lah kalau begini. Ya seperti boleh dikatakan sombong, tapi PD juga tinggi, tapi itu mendorong saya atau bagaimana? Enggak percaya saya. Orang apa nih itu kan dia. Jadi itulah yang menyebabkan saya tadi bilang kan saudara-saudara puan bawa buku tuh. Buku tuh saya baca begini juga gitu. Supaya ada juga saya tak ngerti, tapi satu saat saya paham nih. Atau lama-lama saya paham puisi itu karena pertumbuhan umur barangkali gitu. Lainnya saya paham gitu. Itu. Jadi apa tanya tadi? Ya artinya baca puisi di Jakarta. Oh iya, puisi Jakarta gini. Saya emang nggak baca sana. Saya tak tampil. Orang tak tahu saya di Bandung yang betul-betul. Oh iya tahu. Karena pertama korannya terbit tadi di samping koran Jakarta, pertamanya koran sebenarnya koran pertama itu ada koran di Tasikmalaya. Ada yang nulis tuh. Orang Padang kalau salah pemimpin redaksinya. Namanya Ali Sudin apa Melayu gitu namanya. Ya, itu. Saya bertanding kepada kawan 3 orang Riau semua. Yuk siapa antara kita nih yang puisinya koran karyanya masuk di koran. Ada 2 kawan lagi dan satu saya. Saya nggak akan mau saya koran-koran besar. Saya masukkan koran yang paling jauh Tasikmalaya, buktinya kan terbit duluan. Kan aku dulu lihat. Padahal itu koran katakanlah kerice-kerice korannya nggak apa koran kaleng-kaleng lah. Lokal. Lokal lah gitu sebenarnya. Itu pertama. Kemudian yang Jakarta koran puisi itu, tapi yang pertama itu cerpen. Kemudian di Daman Sanito Liliman tuh banyak saya punya karya di apa namanya? Bukan yang tadi itu mahasiswa Indonesia. Oh, mahasiswa Indonesia. Saya silakan lain itu Sanito Yuliman kan? Iya. Yuliman. Cerpen saya banyak dan itu ada buku kumpulan puisi saya. Kucing menulis ayam menulis hujan, itu kan banyak kan dari pikiran di mahasiswa Indonesia. Iya. Selain puisi juga nulis cerpen Bang Tarji ya? Boleh nulis puisi, nulis cerpen, nulis esai juga. Esai saya kan ada dalam kumpulan isyarat tuh. Iya. Ketika saya dulu di Kompas dulu, itu ada nulis gitu. Nah kalau puisi siapa yang menginspirasi Bang Tarji? Tak ada, saya baca, tapi saya tak kagum. Saya susah siapa kagum. Misalnya? Tak ada. Saya membaca puisi yang Amerika tuh dari macam tadi tuh Robert Frost, Walt Whitman gitu. Belum yang Perancis atau Rimbaud. Itu saya baca semuanya Rimbaud. Lorca nggak? Wah, lebih lagi. Lorca, gurunya Lorca itu namanya Vallejo. Vallejo itu paten di sini orang tak kenal. Vallejo itu dia Neruda saya baca semua. Saya udah ke kuburannya Neruda itu. Ya. Tapi orang Indonesia, penyair Indonesia kan banyak terpengaruh Neruda. Neruda memang bagus kan yang dalam katanya. Neruda kan pernah di Jakarta ini. Iya pernah diplomat di Jakarta tahun 20-an. Itu. Neruda kemudian atau Rimbaud kemudian William Apollinaire kemudian banyak loh. Kalau yang Jerman Rilke, saya baca banyak. Saya di pustaka saya curi buku. Jadi kalau saya ambil buku gitu. Ada perpustakaan yang tak di Bandung itu ada perpustakaan yang tak diurus lagi. Perpustakaan pemerintah di depan Wali Kota Bandung ada taman itu kan. Di sini kan Universitas Sunda Pariangan. Di sini taman Pariangan. Depan tuh Wali Kota. Di sini ada perpustakaan. Satu hari hujan, saya berteduh di hujan. Dekat itu saya lihat dari jendelanya pakai kawat ayam, kandang ayam tuh kawat itu. Ada buku nih. Saya masuk ke dalam berteduh. Wah banyak buku. Ada ini. Besok-besok saya berkenalan sama pengurusnya. Sudah tu saya suruh dia antar ke rumah buku nih. Banyak buku saya bawa ke rumah. Itu buku yang itulah banyak. Sebab saya tak berdosa saya pikir. Sebab saya lihat tahun peminjamannya. Ada buku itu 30 tahun satu yang minjam. Satu orangnya tak berdosa saya pikir. Iya. Nggak ada yang baca ya? Tak ada yang baca. Berlapuk tuh, lapuk sama debu-debu. Iya. Itu. Pindah dari Bandung ke Jakarta tahun berapa? Tahun 73 lah, 74. Berangsur-angsur. Saya susah tinggal di sini karena nggak ada tempat kan. Jadi tinggal. Tapi udah berkeluarga waktu itu ya? Belum. Oh belum ya betul. Belum. Lama saya. Jadi ibaratnya nongkrongnya di mana dulu? Ya di tim lah. Di tim lah ya. Saya kan 68 saya muncul di sekitar 68 itu. 19 saya itu tampil di tim.
Itu karena saya dimuat di Horizon. Oh, iya, Horizon dulu kan paten-paten. Iya, So, iya, Topik Ismail dan sebagainya orangnya. Nah, jadi kalau udah ada puisi-puisi dimuat, dia carinya orang tuh kan, diundangnya ke Jakarta, diskusinya tak penyair itu tak di Horizon, dia pakai tempat tim teman Ismail kan. Di situ baca puisi. Disitulah saya tampilkan kredo itu. Kredo itu tidak di dalam buku. Oh, Amok Kamat tuh. Oh, itu setensilan dulu. Tapi saya sisipkan. Tapi enggak diceklek gini. Kredo. Kredo itu yang suruh saya minta tolong bikin. Tolong ketik. Ambil Jabar. Saya enggak ngerti ngetik di stensil. Dulu belum ada fotokopi. Susah kali. Tolong jadi harus pakai karbon ya? Oh iya. Pokoknya ada entah apa nama kertas sheetnya ada sendiri. Iya. Jadi ketik-ketik. Ambil lah tuh. Ketik-ketik. Itulah kayak mesin tintik yang sampai kemari itu. Iya. Itu nama mereknya apa tuh saya bilang. Bukan, waktu itu muncul mesin tintik namanya Jepang punya tuh. Jepang boleh buat mesin tintik terkenal Brothers. Tetapi yang saya pakai itu bukan Brothers, itu namanya Olympia bukan? Bukan Royal. Oh, Royal. Bukan Royal, ada satu lagi ada. Mungkin Royal tapi bukan Olympia pasti. Olympia itu biasanya besar-besar. Itu jadi Bang Tarji kalau bikin puisi ditulis tangan. Tulis tangan dari sampai sekarang nggak bisa lah kalau namanya komputer itu nggak bisa. Iya. Itu jadi saya baca. Jadi ketika itu yang pertama kali yang diundang di tim untuk dibaca itu. Kemudian sebelumnya itu ada lagi mana yang lebih dulu nggak tahu. Oh itu ya dulu. Kemudian ada lagi setelah itu pesta. Ada namanya Pekan Seni Mahasiswa. Pekan Seni Mahasiswa itu yang mengelola, yang menyelenggarakan gilirannya Institut Kesenian Jakarta. Nah, disitulah saya diundang lagi. Sebelumnya sebenarnya saya tak diundang. Saya diundang itu Sanito Juliman. Orang kenal ya Juliman, dia pergaulannya juga lain kan. Kenal bos-bos gitu. Dan dia orang Jakarta kenal dia. Dia yang diundang untuk acara Pekan Seni Mahasiswa itu. Saya tak diundang, tapi dia sibuk. Dia bilang, "Ji, mau enggak kau gantiin aku?" "Mau lah," saya bilang kan. "Pergilah situ." Nah, baca lagi. Saya siapa ya 3 orang? Abdul Hadi atau siapa? 3 orang kami. Baca di situ. Itu masuk di Tempo. Diledek-ledek lah, entah apa bahasa Jawanya tuh. Apa ada istilahnya. Pokoknya sinis lah gitu. Oh, reviewnya nih ya. Yang di beritanya, di reviewnya di Tempo tuh. Kemudian sudah itu baca lagi. Kemudian itu sudah setiap saya baca ramai. Sudah masuk di Kompas halaman 1 kayak gini. Dulu kan lain, tak ada saingan film, tak ada apa ya. Oh, iya, mudahlah untuk mendapatkan penonton, lebih mudah gitu. Dan rasanya dulu memang ada baru istilahnya seperti lepas banjir mengalir semua yang dulu terpendam zaman Soekarno dalam itu muncul di zaman merdeka lagi itu zaman udah baru itu yang permulaan kan hidup barunya bebas kan. Iya, itu semua karya keluar. Itu semua. Makanya muncullah yang tadi saya sebut orang-orang teater, wajah penyair juga itu muncul semua. Iya. Enak zaman itu buat bergairah lah kehidupan di tahun 70-an itu ya. 70-an 80-an itu ya. Iya. Itu. Jadi kumpulan puisi pertamanya Bang Tarji itu yang kemudian Amo baru Kapa. Kemudian digabung jadi satu ya. Bukan digabung. Amo Kapa digabung. Iya. Kemudian ada lagi yang jarang orang lihat itu yang sajak-sajakan di luar itu semua, di luar di luar Amo, di luar Kapa, yang sering saya baca-baca sendiri, dibaca-baca kalau di acara-acara undangan rame-rame itu misalnya "Wahai pemuda, mana telurmu, tanah air mata." Oh iya, katanya tanah air gitu. mata. Itu tuh tak ada di luar itu. Itu di kumpulan lain. Gimana apresiasi puisi sekarang ini? Kan banyak orang yang sekarang ini tadi seperti dibilang Bang Tarji. Kalau dulu kan medianya itu ya udah tertentu, media cetak ya atau televisi. Sekarang ini udah sosial media dan segala macam. Apresiasi terhadap puisi juga kelihatannya nggak seperti dulu. Saya termasuk generasi yang masih merasakan lah, ya terutama di 80-an, 90-an itu bagaimana maraknya orang nonton pembacaan puisi atau pementasan puisi gitu. Tapi belakangan
tidak seheboh itu gitu. Orang dulu berbondong-bondong datang untuk nonton Bang Tarji, Taufik Ismail, Rendra, Sapardi Djoko Damono atau siapa gitu ya. Gitu. Tapi sekarang kelihatannya maksudnya tidak seperti dulu gitu ya. Apa ini sebuah kemunduran atau apa menurut Bang Tarji? Saya tak bisa jawab itu secara tegas ya. Cuma zaman ini memang agak apa namanya ya, banyak kemudahan di internet itu sehingga orang sambil duduk bisa lihat puisi. Penyair tuh puisinya sambil dia ketik di sini dia bisa sampaikan sama grupnya, semua udah tahu gitu kan. Jadi perenungan pun tak lama dan mungkin instan dan kemudian identitasnya belum jadi betul sudah digarap orang, hilang dia. Kalau dulu kita merenung sendiri tapi korek lama tak bertemu orang, korek lagi baikin lagi begitu. Itu sebabnya saya dari mula dah sadar itu, makanya saya tak bergaul tuh. Waktu di Bandung tuh saya tak bergaul tuh kecuali 3 orang kawan Riau itu pun gaul untuk canda-canda aja. Saya ke pustakaan, tidak sekarang aja. Dulu saya pustakaan baca aja gitu. Itu juga. Kemudian juga tak ada satu penghormatan yang diberikan oleh pihak-pihak berwenang yang otoritasnya kuat untuk satu penghargaan yang kemudian orang tuh ditokohkan. Herang yang kita tokohkan tuh ada namanya Putri Jakarta atau apa namanya tuh? Betawi itu apa? Abang None. Abang None itu. Itu ada, tapi di puisi tak ada yang gitu-gitu. Tak ada. Malaysia masih lebih bagus, ada gitu. Ada sastrawan negara. Ada gitu. Kalau kita nggak ada. Ada memang dikasih presiden. Saya juga ada dapat itu yang hari tanggal 17 Agustus dikasih gitu. Itu zamannya Pak SBY ya. Tapi itu kan apa namanya? Tak kemana-mana, tak ada gaungnya. Kau orang aja nggak muat. Lucu gak? Ya begitu. Kalau dimuat bukan kita minta jadi terkenal lagi. Bukan. Maksudnya supaya bisa menyentuh hati anak-anak muda yang ingin jadi penyair itu. Tak ada nih Bang. Padahal wartawan cepat banyak di situ. Wartawan di sana tuh. Iya. Tapi itu pada hari yang sama itu saya dapat hadiah Abu Rizal Bakri. Jadi paginya dapat. Nah ini ada maksud saya cerita gini. Paginya dapat, malamnya Abu Rizal Bakri yang di sana itu. Jadi waktu malam itu saya waktu dapat hadiah itu ya kan suruh ngucap sedikit. Saya bilang Allah saya kemarin ngecap lah saya tadi pagi barusan dapat hadiah, dapat penghargaan di istana gitu. Nah, ada wartawan yang jeli dimuat tuh di Kompas itu yang dimuat. Ada kan. Jadi saya ketahuinya orang dari yang ada segelintir ucapan itu di Kompas, wartawan Kompas saja yang nulis. Gitu. Apa maksud saya ini? Itulah tak ada wibawanya, tak ada tak ada artinya ini barang penting harus disiarkan. Ini tidak, tak peduli aja orang gitu, sekarang. Jadi betul gawat. Makanya banyak pula seniman juga nggak peduli. Bukan dia misalnya bikin grup sendiri nggak peduli, nggak ada malu-malu kirim kawannya ke Eropa dalam festival fair. Nggak ada yang bebas, nilai udah tak ada. Siapa kuat siapa menang. Jadi kita begitu. Belum tentu representatif kan? Iya nggak, pokoknya asal kesempatan adalah ada kesempatan ambil gitu. Dan dia nggak peduli, tak usah bising lah kita gitu. Jadi di sini dalam catatan saya ini Bang Tarji dulu pernah dapat hadiah puisi dari DKJ yang pertama ya tahun 76-77. Terus yang dulu yang cukup punya nama itu kan si Right Award ya. Southeast Asian Right Award dari Thailand ya. Itu tahun berapa ya? 79 ya. 79 itu. Itu kan dulu termasuk terkenal itu ya, si Right Award itu ya. Itu berapa lama waktu itu di Thailand? Barangkali seminggu kali. Residensi ya? Enggak, itu hadiah aja. Datang situ taruh hotel yang bagus itu. Hotel Regent apa? Hotel terbagus di Asia atau di dunia atau itu. Kata konon nggak tahu. Jadi nanti kalau nginap sana coba lihat katanya di dinding itu ada nama saya. Sultan Kalsumbahri karena dia Indonesia saya paling atas. Malaysia kan M. Jadi penyair Malaysia tuh siapa nama itu tua tuh? Nama kau duluan Ji. Ini siapa? Indonesia. Bukan Tan Sri. Samad Said. Samad Said. Itu ada tuh. Jadi maksud saya mereka tuh mau gitu begitu. Hotel tuh mau. Dan dia ucapkannya bahwa ada penyair Inggris yang terkenal, seniman novelis Inggris yang terkenal yang inap di hotel itu.
Makanya dia bikin acara kayak itu. Iya, iya, Ratunya datang. Malahan pada hari itu saya dari situ orang Indonesia aja nggak ada ngelihat. Iya, iya, iya. Anugerah seni banyak nih Bang Tarji ya dapat dari pemerintah, anugerah sastra Hairil Anwar DKJ, anugerah sastra Dewan Kesenian Riau. Akademi Jakarta juga ada. Dari Akademi Jakarta, betul, tahun 2007 ya. Nah, yang dari Pak SBY ini tahun 2008 Bintang Budaya Paramadharma, Ya. kemudian Bakri Award, kemudian dari Lembaga Adat Melayu, ya ini dalam catatan cukup banyak gitu. Kalau nggak salah yang di Amerika, Bang Tarji ikut juga? Ikut yang Iowa tuh. Itu kan berapa lama ya? Setengah tahun. Setengah tahun. Menghasilkan banyak karya juga di sana. Saya kan tak terpengaruh masing-masing itu. Jadi nggak ada. Saya 2 aja nulis. Itu pun dalam bahasa mereka. Oh gitu. Saya nulis dalam bahasa Inggris. Iya. Saja. So, satu masuk nih. Poetry from the World. Antologi puisi ada saja saya. Saya ada. Puisi saya itu ceritanya a love letter from a gentleman in Indonesia to a lady in New York City apa gitu. Dalam bahasa Inggris. Tapi isinya kritik saya terhadap PBB. Jadi saya kirimkan cara cinta saya. I send my penis long sampai ke New York seperti tegaknya bendera PBB. Nah, itu dimuat di buku itu, antologi Writing from the World. Itu saja itu dilihat Ari Efling, diambil dia soal itu terjemahan dia. Jadi saya marah-marah pada dia. Kalau itu terjemahan kau, mana asli yang bahasa Indonesianya? Tak ada dia kata. Kau ngarang-ngarang karena di Amerika tuh disebut juga translation Ari Efling. Iya, Ari Efling. Padahal itu langsung dalam bahasa Inggris saya bikin. Padahal itu bahasa Inggris saya belum lumayan juga lah. Saya nulis 2 bahasa saja dalam bahasa Inggris itu. Satu itu yang diambil. Itu diambil. Ya, itu nggak bisa kau bilang baru lama-lama dia menyerah ya. Tapi waktu di Amerika di ngajar lagi dia pakai lagi pakai nama dia lagi. Mana aslinya? Udah. Ayo tulis dia tanda tangan dia pengakuan dia. Tapi pun yang tanda tangan dia pun tahu kemana saya cari-cari. Gitu. Nakal dia tuh. Itu bagus saja tuh, sarkastis sekali. Itu saja itu. Satu lagi apa yang dalam bahasa Inggris? Itu udah saya lupa, tapi itu saja yang ringan lah, nggak politikal, nggak itulah, nggak sosial relatif politis gitu. Biasa-biasa lah, ada apa-apa. Lupa saya itu. Saya mau cari saja itu di mana, gitu. Bingung. Dulu kan Bang Tarji ini dikenal sebagai baca puisinya dulu ya. Sebelum sekarang menjadi sangat religius gitu ya. Itu pakai minum bir segala itu ya? Iya, karena puisi itu susah masuknya menurut saya. Bagaimana mau masuk saja yang bunyinya pot-pot aja, kakiku luka-luka kakiku. Jadi masuknya susah. Jadi kalau agak fly itu agak apa ya. Tapi lama-lama bisa juga. Lagipun waktu itu saya kan biasalah jahiliyah kan. Jadi sekarang saya merasa dosanya besar. Ada buku saya isyarat, judul luarnya saya begini di bawah botol bir. Itu kan beredar di mana-mana, dosanya kena saya semua tuh. Aduh, nyesal kok sekarang. Nyesal? Iya ada lah artinya berdosa lah gitu kan, tak betul lah itu. Takut orang jadi terpengaruh pula sedikit banyak mana tahu kan. Pokoknya memang tak boleh kayak gitu. Artinya menimbulkan mudarat, pengaruh buruk terhadap orang lain kan enggak bagus. Dan juga pada periode tahun 2000-an ya, saya pernah lihat Bang Tarji juga berkali-kali juga pakai harmonika. Iya, itu memang saya suka harmonika itu. Saya alat musik harmonika itu paling suka sejak kecil tuh, sejak SD. Dari kelas 3 SD dah main bunyi harmonika. Jadi setiap dapat duit dari orang tua saya, itu kan $8 kan. Kami Riau $9, jadi $3, $1.50 udah bisa beli harmonika. Nah, itu main harmonika gitu. Tapi lama-lama saya mau main harmonika yang blues itu. Jadi cari harmonika yang lain gitu. Sampai di Amerika pertama yang saya beli itu harmonika gitu. Gitu ya. Cuma kemudian lama-lama udah tua gigi dah berlubang-lubang ya susah main. Jadi kalau lihat Bang Tarji kegiatan belakangan itu ya, setelah menjadi seorang yang senior gitu,
Kan Bang Tarji juga banyak menjadi juri dari lomba-lomba puisi seluruh Indonesia gitu ya. Itu apa yang menurut Bang Tarji paling penting dinilai dalam sebuah perlombaan puisi gitu? Perlombaan apa nih, baca atau apa? Baca puisi. Yang dinilai itu ya keseluruhan lah ekspresinya. Antara ekspresi saja itu dengan dia bawakan ekspresi itu pas nggak gitu. Bisa nggak dia, dan bisakah dia memberikan pertambahan makna. Pada akhirnya kan pertambahan makna. Saja ini sekian, 6. Kalau dia tampil jadikan vokal lisan menjadi 6,1, berarti ada pertambahan makna bagi kita dan merasa puas. Kalau lebih jelek lagi ya ngapain, kita baca dalam hati sendiri-sendiri gitu. Itulah antara lain. Nanti dari situ barulah ada dibagi-bagilah teknik vokal lah, gesture lah, macam-macam penghayatan lah, macam-macam gitu. Tapi sebenarnya itu satu. Ketika kita menikmati puisi, kita nggak tanya lagi itu teknik vokal. Ketika makan enak itu kan tak perlu tanya rempahnya apa, ini nggak ada, makan aja. Gitu. Nggak ada. Puisi itu kan kenikmatan. Hidup ini kan yang dicari orang kan dalam hidup ini kenikmatan. Puisi itu juga Tuhannya menyuruh kita mencari. Manusia kan dilahirkan untuk liak budu, untuk menyembah. Menyembah itu karena apa? Menyembah atas nikmat yang diberikannya. Kita lahir dunia aja kan dah nikmat. Jadi nyembahlah aku. Dan wabi ayyi alai rabbikum wa tukaziban itu kan nikmat apa yang kalian dustakan, wahai jin manusia. Nah, puisi itu untuk tidak mendustakan Allah. Itu intinya. Puisi itu kesaksian. Itu dalam kredo puisi saya yang kedua yang belum ada yang belum saya terbitkan itu. Sudah terbit di beberapa kumpulannya. Itu puisi itu kan kesaksian Allah. Jadi waktu di mana puisi paling banyak dan paling gampang dicari? Di akhirat, di surga. Surga itu semua indah. Bangku-bangkunya aja indah. Orangnya apalagi cewek-ceweknya, cowok-cowoknya ganteng-ganteng, indah sekali Nisa gitu. Bagus. Jadi kita katanya keyakinan kita lah gitu. Akulah. Nah gitu. Itu tuh indah, mudah, semuanya ada puisi. Ngapain lagi berbuat puisi di sana? Tetapi di dunia ketika Adam diturunkan, baru derita itu datang. Kelam itu baru datang. Dunia itu kelam, dan kemudian keindahan itu tak ada. Adapun keindahan surface, hanya permukaan aja. Keindahan misalnya lihat gunung, ada matahari, ada jingga, ada subuh gini, ada burung pipit terbang. Itu sangat elementer. Itu keindahan gula. Gula itulah yang pada masa pertama kali dirasakan enaknya bagi bayi-bayi dan bagi orang tua. Itulah pertama elementer sekali. Kemudian ditingkatkan lagi dengan kenikmatan bermacam-macam. Kenikmatan spiritual akhirnya kenikmatan yang saya sudah nih ya merasakannya. Kenikmatan yang kata Nabi Muhammad tuh, kenikmatan waktu sholat itu kan. Kenikmatan itu juga yang ada pada Ali atau siapa tuh yang sholat dulu waktu dia baru dicabut panah itu dari badannya itu kan kenikmatan utama, yang lain dia tak terasakan. Nah, kenikmatan inilah menulis puisi itu memang upaya memberikan nikmat yang orang belum tahu nikmatnya bahasa, belum tahu nikmat kata-kata diajar, nikmat untuk bersyukur. Kenikmatan itulah yang dicari. Kalau dalam Al-Fatihah kan banyak kali iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang nikmat. Tuhan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi kalau kita tak dapat kenikmatan ini kan nikmat memang bagus kan. Itu hebat dia. Pak nih. Nah, tapi Bang Tarji, kan dari tadi penyair yang dikenal sebagai penyair bir gitu ya, menuju penyair yang religius. Hijrahnya itu kapan, Bang? Sebenarnya tak ada hijrah. Ini yang orang salah. Saya dari dulu religius. Religius. Dan itu mediumnya aja. Ya, supaya trans gitu. Saya tadi cuma alat aja. Dari dulu ibaratnya ada ustadz pergi berburu di hutan, dia pakai pakaian koboi waktu itu. Karena lebih gampang kan. Masa dia pakaian jibah Arab itu kena duri habis lah tegas-tegas. Gitu. Itu saya pakai biar itu pakai pakaian aja gitu. Dari dulu mana saya yang tak religius. Saya kurang mana coba cari satu pun. Aku bawakan bunga padamu tapi kau bilang masih, aku bawakan resaku padamu tapi kau bilang tak, terus tanpa apa aku mendatang padamu. Wah, Tuhan tu mau datang tanpa musik kelas, jangan tanpa tujuan tertentu, zikir, salat
Solat 2 dengan maksud supaya kaya, supaya dapat rezeki. Ya, kalau gitu boleh-boleh aja, tapi nomor 2 lah kalau bagus untuk dia, untuk dekat sama dia. Itulah tanpa apa aku datang padamu. Itu religius, tapi saya tak nyebut Allah gitu. Gitu. Jadi dulu mana lagi esensinya jelas religius. Religius semua. Di O itu semua belum katakan. Jarangnya tak ada. Oh semua bang. Was-wasku, was-was. Inilah yang sering mengganggu orang iman. Tuhan lindungi hamba dari was-was barang dia oleh tolong sebenarnya semakin ilahi dari was-was silanas. Untuk mengelakkan itu saja was-was. Itunya. Religius, tapi aku tak seperti ustaz itu, tak nampak. Coba itulah pakaianku. Pakaianku itu pakaian koboi itu, pakaian bir itu. Jadi esensialisme bukan formalisme ya. Iyalah, tapi memang gitu. Penyair ini kan mencari parol, bukan lang. Ya enggak? Nah, parol itu kita punya satu bahasa sendiri, parol. Soalnya orang belum bisa bikin saja soleh Ka'bah gini-gini. Tak ada parol dari mana bahasa engkau. Itu bahasa orang dulu. Bahasa kau, mana bahasa kau? Kalau kita tak ada parol tak bisa. Karena parolita kita itulah yang menambahkan kepada makna. Itulah yang saya bilang pertambahan makna. Tidak kaya dunia ini kalau kita tak berikan nama. Yang tak berjasa itu namanya orang yang tak beri makna. Soekarno itu banyak kali yang makna diberikannya. Sebagainya itu. Nah, penyair setidaknya memberikanlah sesuatu. Parolnya itu, dirinya itu. Itulah perjuangannya. Dan saja begitu-begitu aja. Soleh-soleh aja, pamer kesolehan. Gitu. Maksudnya makrifat. Yang makrifat di sini bukan puisi orang itu. Yang makrifat dalam puisi ini rupanya cuma aku lirik. Aku liriknya makrifat. Tapi yang aku sendirinya tak tampak, tak berbekas gitu loh. Saya belum ke situ, saya angan-angannya macam itulah. Bang Tarji belajar juga sufi. Iyalah. Apa misalnya yang dibaca oleh Bang Tarji dulu itu? Awalnya semua, Rumi dan lain-lain. Dulu mulanya bukan Rumi aja lah. Inilah Abdul Qadir Al-Jailani itu kan banyak bukunya diterjemahkan. Iya, betul. Fathur Rabbani apa-apalah macam. Kemudian As-Mahjub. As-Mahjub itu siapalah? Ibnu Arabi mungkin. Ibnu Arabi tak berapa suka, berat betul dan banyak pikiran. Kajinya terlalu dalam. Itu Al-Jili, tapi berat tuh. Al-Jili juga berat. Al-Jili itu serah memang, malahan ada ustaz besar. Aku baca ini gimana? Dia tak jawab, dia senyum. Berarti dia tak suka saya baca itu, takut saya sesat. Jadi Al-Jili dianggap oleh sebagian orang kan enggak ini. Berat dia, berani banget dia gitu. Berani banget. Saya tak berani lah karena pikir orang yang berani itu dia udah kelasnya lain, senjatanya dah kuat, jadi dia berani berperang, berani apa. Kalau abang ini kelas prajurit, dia prajurit aja lah gitu. Bukan jenderal Supi kayak Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Saya baca semua. Iya Bang Tarji, kan kalau begitu melihat puisi ini juga bagian dari ekspresi dan perjalanan kesaksian tadi ya. Iya, kesaksian perjalanan spiritual juga gitu. Puisi dan ini interaksi dengan Allah, dengan Tuhan gitu ya. Merasakan makrifat seseorang itu. Kita baca makrifat dia dari buku puisi yang orang-orang saleh itu. Oh gini makrifatnya. Oh makrifatnya seorang jali dan lunar bumi itu menjadikan mawar itu lebih apa, semua kila apa. Itu makrifat itu kan. Mengenal makrifat orang lain, kita baca puisinya. Dan sebenarnya puisi itu kesaksian. Sebenarnya puisi itu memang sangat roh lah. Puisi itu bagi saya, puisi itu aktivitasnya satu, sama dengan aktivitas roh. Aktivitas roh tak ada lain cuma satu, bersaksi. Dan tak ada lain. Qalu bala sa'idna, kata gitu. Itu dia. Alastu rabbikum. Qalu bala sa'idna. Tidakkah aku ini Tuhanmu? Iya Pak. Tahu? Ya, ianya dulu itu. Yang saya bilang tadi udah bertahun-tahun kayak tradisi. Turun ke anak, turun ke nenek moyang, baru turun ke kita. Itulah tradisi yang kita harus ambil. Tradisi ini yang ketika menulis puisi, itulah kertas yang telah tertulis itu. Itulah yang telah tertulis itu. Yang dari qaulu bala sa'idna. Kemudian ada lagi tradisi, ada lagi macam-macam. Yang dijunjung sarak jadikan sandi apa tuh? Coba yang Padang. Adat bersandi sarak bersandi kitabullah. Itu kan itu. Itu semuanya berseni itu. Di sendi sindu kita pun berlandaskan itu menjadi sendi kepenyairan kita. Saya gitu atau siapa-siapalah angannya begitu. Itu dasaulannya lah gitu. Karena Al-Qur'an sendiri itu kan
syairnya sebagai kalau dilihat dari sisi itu ya. Oh iya, hebat. Selain kan hebat sekali kan? Hebat sekali. Malahan katanya ada orang-orang yang bukan Islam hanya untuk menghayati kehebatan syairnya. Iya, sebagai ya, firman Allah, firman Tuhan, tapi nggak sembarangan kata-katanya, apalagi bagi yang mengerti bahasa Arab. Oh iya, tentulah bagi mereka tuh. Jadi bukan sekedar kata-kata petunjuk ini Iya, boleh, iya, itu tidak boleh, tapi dalam. Gitu. Jadi Nabi Muhammad itu tak boleh dipakai literasi, ya. Dia tak membaca, dia betul huruf. Jadi Tapi kan itu kata-kata bukan dari Nabi Muhammad kan? Iyalah supaya jangan disangkakan dia punya, makanya dibikin dia buta huruf padahal enggak juga. Tuhan-tuhan juga sekarang menyembunyikan sesuatu depan kita nih. Supaya gampang aja buta huruf. Tuhan itu kan urusan kau, urusan aku. Iya. Pasti Nabi Muhammad luar biasa manusia sempurna. Iya, luar biasa. Nah, Bang Tarji setelah mengalami berbagai zaman gitu ya, dari zaman Orde Lama, Orde Baru, Reformasi sekarang gitu. Apa yang Bang Tarji lihat dari dunia puisi, dunia sastra sekarang ini yang diharapkan kira-kira itu? Atau apa yang masih belum tercapai dari apa yang diharapkan oleh Bang Tarji? Kalau saya lihat ya, kalau dunia sastra Indonesia ini saya kira ya sehatlah, pada sehatnya. Pelaku-pelakunya aja yang kadang-kadang kurang sehat itu, tapi lah sudahlah, terusan masing-masing lah, nah, gitu. Tapi yang tadi apresiasi kurang maksimal, penyebar luasan juga kurang maksimal, itu segala macam. Tadi apa pertanyaan? Jadi, untuk saya sendiri saya nggak banyak saya tak berharap apa-apa. Saya berharap kalau mati aja, mati baik-baik aja gitu. Ya yang istilah orang bilang yang awin alaina siratal maut itu, yang dapat lindungan siratal maut, gitu aja. Udah enggak macam-macam lah gitu aja. Dan kalau bisa menyair yang pantas untuk seorang tua gitu loh. Yang pantas. Tapi Bang Tarji masih terus berkarya kan? Ada. Ya. Yang terbaru apa Bang? Ada tuh. Kumpulan puisi juga? Dikumpulkan maksudnya? Anda sudah pernah lihat? Ada di atas. Ini di Medehin ya? Iya, itu di sana dulu. Gini. Di antara anugerah atau penghargaan kepada Bang Tarji dari berbagai instansi, pemerintah, dari dalam atau dari luar negeri, mana yang berkesan? Sama ya. Yang berkesan itu tentu yang dari daerah sendiri. Yang berarti kultur saya tuh menerima saya itu. Itu nomor satu. Yang lain-lain tuh ya senang-senang aja. Masih tanda kutip Indonesia mengapresiasi saya lah. Ya Indonesia yang suka sastra nggak sih saya gitu aja. Saya pernah ke Tanjung Pinang bicara juga dengan kepala dinas kebudayaannya dan lain-lain. Memang salah satu yang ditonjolkan di situ Bang Tarji gitu. Apalagi sebenarnya kan Tanjung Pinang ini dekat sekali dengan Pulau Penyengat ya. Yang di situ dianggap sebagai salah satu pusat Melayu gitu. Jadi kan dari Riau sebenarnya yang menonjol itu ya Bang Tarji lah. Ya kalau dulu kan Raja Ali Haji. Gurindam 12 gitu ya. Jadi pengakuan dari daerah itu menurut Bang Tarji lebih karena ini hanya sifat apa namanya, ini agak sedikit sentimental aja ya. Ya siapa yang nggak, kalau ibunya ngaku dia kan orang senang kan. Maling kundang itu kan marah-marah, kan ibunya tak ngakui dia kan. Saya sudah senang aja, ya tidak ada komplek-komplek kan itu. Kan bukan ibunya yang nggak mengakui, anaknya nggak mengakui ibunya kan. Oh ya terbalik, oh ya. Oh ya. Jadi tak mengakui sastra tradisi ya, itu lebih tepat. Ini satu obrolan yang ringan tapi sangat bermakna gitu Bang Tarji. Dan bisa menjadi pengalaman dari teman-teman yang terutama bergelut di bidang puisi dan sastra Indonesia. Bang Tarji ini, Sutarji Kolsumbahri ini adalah salah seorang yang sangat lekat dengan perjalanan puisi Indonesia, bahkan dianggap sebagai salah satu pelopor di angkatan 70-an. Nah, terakhir nih saya mau tanya. Siapa yang memberikan gelar ketika itu Presiden Penyair Indonesia? Itu gurau-gurau. Saya udah bilang berkali-kali. Gurau-gurau, saya kan ingat saya baca puisinya pakai bir-bir. Jadi biasa ucapan itu keluar aja.
Macam orang sufi yang satatah itu loh, John Clark. Tapi ini bukan orang sufi, ini jahiliyah aja. Ini coba-coba itu gitu. Jadi kalau kan baca puisi di teater arena, ini ramai di tangga-tangga, Abi Yasin segala macam. Itu biasa bilang, paus sastra Indonesia, ikan paus sastra Indonesia, gitu goro-goro gitu. Ini orang kita ketawa. Itu paling banyak udah beri. Jadi saya bawa ini presiden puisi Indonesia gitu aja. Diambil orang, ada koran iseng ambil gitu aja gitu. Bapak saya sendiri nggak pernah mengucapkan itu lagi setelah itu. Nggak pernah saya ucapkan. Karena biarkan tahun berapa itu ya? Itu taman barangkali tahun 80-an lah ya. 80 ke bawah gitu. 80 pertengahan 82 83. Nah, saya akan minta nih Bang Tarji untuk membaca salah satu puisinya yang sangat terkenal ini, Tanah Air Mata. Bismillahirrahmanirrahim. Tanah air mata, tanah air mata, tanah tumpah dukaku, mata air mata kami, air mata tanah air kami. Di sinilah kami berdiri menyanyikan air mata kami. Di balik gembur subur tanahmu, kami simpan perih kami. Di balik etalase megah gedung-gedungmu, kami coba sembunyikan derita kami. Kami coba simpan nestapa, kami coba kuburkan luka lara. Tapi perih tak bisa sembunyi, ia merebak kemana-mana. Bumi memang tak sebatas pandang dan udara luas menunggu. Namun kalian takkan bisa menyingkir. Kemanapun melangkah, kalian bijak air mata kami. Kemanapun terbang, kalian kan hinggap di air mata kami. Kemanapun berlayar, kalian arungi air mata kami. Kalian sudah terkepung, takkan bisa mengelak, takkan bisa kemana pergi. Menyerahlah pada kedalaman air mata kami. Sekian. Terima kasih Bang. Luar biasa Bang Tarji. Baik Bang Tarji, terima kasih banyak atas obrolan ini dan mudah-mudahan ini bermanfaat terutama bagi rekan-rekan para pemirsa yang bergulat di bidang puisi dan sastra Indonesia. Terima kasih Bang Tarji. Sama-sama. Semoga tetap sehat dan terus berkarya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.